Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Tanzilul kitabi minallahil azizil Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit qawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhuh.
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Allah lah yang lebih mengetahui maksud dari Hamim. Tanzilul kitabi, turunnya kitab ini, minallahi dari Allah, al-azizi yang maha perkasa, al-alimi yang maha mengetahui, ghafiridz dzanbi yang maha pengampun kepada dosa, wa qabilit taubi dan menerima tobat, syadidil iqab maha berat siksanya, dzit tauli pemilik kekayaan. La ilaha tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Ia. Ilaihil masir kepadanya tempat kembali. Ma yujadilu fi ayatillah tidak membantah terhadap ayat-ayat Allah. Illal ladzina kafaru kecuali orang-orang yang kufur. Fala yaghrurka maka janganlah menipu engkau taqallubuhum bolak-baliknya mereka, mondar-mandirnya mereka fil bilad di negeri tersebut. Kadzabat qablahum telah mendustakan sebelum mereka qaum Nuhin, kaum Nabi Nuh, wal ahzab dan golongan-golongan mim ba'dihim setelahnya. Wa hammat kullu ummatin setiap umat menuju bi rasulihim kepada rasulnya, liya'khudhuhu mereka menyiksanya, membunuhnya, wajadalu dan mereka membantah bil batili dengan tidak benar, liyudhidu bihi untuk mereka gugurkan dengan cara itu al haqqa kebenaran, fa akhadtuhum lalu aku menyiksa mereka, fa kaifa kana iqab maka bagaimanakah siksaanku itu. Wa kadzalika dan demikianlah haqqat kalimatu rabbika ketetapan ketentuan Tuhanmu, alal ladzina kafaru terhadap orang-orang yang kufur, annahum ashabun nar bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka. Surat ini dinamai surat Ghafir karena memang di sini ada kalimat ghafiridz dzanbi.
Dinamai juga surat Al-Mu'min karena nanti di sini akan ada diceritakan bagaimana berimannya beberapa unsur ya, yang termasuk kategori berada dalam lingkungan Fir'aun. Bagaimana para pesihir itu beriman terlebih dahulu kepada Musa ya. Di mana Fir'aun itu justru malah makin membangkang. Oleh karena itu diawali surat ini dengan beberapa kalimat yang menonjolkan tentang bagaimana Quran menerangkan tentang dirinya. Diawali dengan huruf muqatta'ah, yaitu ada dua huruf, yakni ha dan mim. Lalu Quran ini turun, kalau turun itu kan dari atas ke bawah, kalau dari bawah ke atas itu kan naik. Sering kalau kita mengungkapkan naik atuh kaluhur, di mana aya naik ka handap? Artinya itu untuk penegasan saja. Sok naik kaluhur, turun ke handap. Da moal aya turun kaluhur mah atuh. Oleh karena itu tanzil, nazzala yunazzilu, tanzil itu sudah pasti itu dari atas ke bawah. Tanzilul kitabi minallah, turunnya kitab itu dari Allah. Jadi Quran menjelaskan tentang dirinya bahwa aku ini turun dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Dan Quran ini steril, dibawa oleh malaikat kemudian disampaikan oleh malaikat kepada Nabi. Nabi itu terkadang begitu malaikat membacakan itu karena ingin segera hafal, itu menggerak-gerakkan mulutnya sampai ada larangan, la tuharrik bihi lisanaka, entang sok runya harenyo. Litajjalabih, supaya engkau ingin agar cepat memahaminya. Litajjalabih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, kami berkewajiban untuk menghimpunnya dan menjelaskannya. Jadi ya malaikat pun sebagai perantara yang kadang datang, kadang tidak. Suatu saat itu lama sekali Nabi itu sampai menunggu. Memang awalnya Nabi itu merasa takut ada makhluk seperti ini. Sampai Nabi turun menggigil minta diselimuti. Tapi kalau sudah akrab dengan malaikat, iraha atuh cenah ieu malaikat. Jadi ada kerinduan malaikat itu datang. Tapi kan datangnya malaikat itu tidak bisa diundang. Dan ketika Nabi juga ketika datang juga tidak bisa diusir. Ya. Sok cenah kaditu, tidak bisa. Karena datangnya itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lama sekali tidak ada Jibril yang datang. Ternyata dalam surat Wadduha ya. Dalam surat Ad-Duha itu dinyatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bahwa Allah tidak meninggalkanmu dan Allah tidak membiarkanmu samuruk narek diantap. Kieu carana mah
Malaikat dirindukan, sementara Nabi itu kesepian. Jadi tidak ada yang datang. Dan ditunggu, ya, betul-betul saatnya ditunggu. Seperti ketika Nabi kedatangan Jibril pada saat di mana Nabi menginginkan agar kiblat itu berubah. Jangan lagi ke Baitul Muqaddas. Dan ternyata kiblat itu diganti dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Tanzilul kitabi minallah, Quran menerangkan tentang dirinya bahwa Quran ini jelas turun dari Allah. Dan Allah itu Al-Azizi, yang maha perkasa. Turun dari Allah yang maha perkasa. Jadi bisa dibayangkan, zat yang maha perkasa lalu menurunkan Al-Quran, menurunkan ayat-ayatnya. Sejauh mana keperkasaan kalamnya? Tentu memiliki keperkasaan tersendiri. Al-Alim, yang maha mengetahui terhadap seluruh makhluk. Tidak ada yang mengetahui terhadap kebutuhan makhluknya kecuali zat yang menciptakannya. Makhluk itu butuh ini, butuh ini, butuh ini. Dan itu semua sudah Allah sediakan. Orang ngapan sakapeung mah teu apal naon kana kabutuh urang. Kita sebagai makhluk terkadang tidak tahu apa kebutuhan kita ini. Allah itu maha tahu. Ini untuk ini untuk ini. Kita tahu itu berdasarkan analisis, penelitian, dan lain-lain. Bahwa kita itu butuh ini, butuh ini, butuh ini. Allah maha mengetahui. Setiap makhluk bahwa ini yang dibutuhkan oleh ini, lalu itu membutuhkan yang lain. Jadi Allah itu maha mengetahui terhadap makhluknya. Ghafirid dzanbi, yang maha pengampun terhadap dosa. Sengaja apabila ada bisikan-bisikan kepada kita, jangan mengakui kesalahan. Kadeta ngaku salah tetepan hese. Tidak sedikit orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Dan kalau orang tidak sadar akan kesalahan, mana mungkin dia meminta maaf? Orang yang meminta maaf itu adalah orang yang mengakui dan menyadari bahwa itu perbuatan salah. Tidak sedikit orang sudah nyata-nyata salah, tidak mengakui kesalahan. Pengakuan terhadap kesalahan, terhadap dosa itu didorong oleh setan. Jangan sampai manusia itu mengakui. Tong diaku. Dia merasa bahwa dirinya itu benar. Rumasa benar besak itu salah teh, begitu. Dan setelah dia menyadari terhadap kesalahan, maka dia baru meminta maaf. Aduh, hapunten nya abdi teh. Saat itu nyigeung batur, malah sampai tumpah itu makanan, dia tetap mengelak bahwa saya tidak salah. Gitu. Nah, atuh cenah ieu pan ieu ka senggol ku didinya, pedah bujur abdi we gede teuing tah mah. Sumaha deui atuh da cenah. Abdi mah teu salah, ngan bedah bujur abdi we gede teuing, jadi we kasenggol. Gitu. Jadi ya seperti itu, orang banyak alasan-alasan untuk mengelah, ya. Menghelah. Tidak mau dia meminta maaf. Mau minta maaf. Yang membuat TikTok itu kan dia tidak mau meminta maaf dah, asalnya apa? Hayang sohor tapi ku cara salah. Cek manehna mah teu salah dah, lamun nya masalah. Moal dipigawe.
Tapi mengapa dia perbuat? Karena dia ingin sohor. Kata seorang yang bijak, lamun hayang sohor macana bul ma azam-zam takun ashar. Kiihan we cenah cai jam-jam kana koran geresok. Gitu ya, memang tiba-tiba saja ada orang yang kencing pada sumur Zam-Zam, wah mau tuh ear saalam dunya tuh. Aya jalma ngihan cai jam-jam begitu ya. Untuk masyhur itu mudah begitu ya. Sehingga disinilah Allah itu ghafirid dzanbi, pemaaf terhadap dosa. Ada orang bertanya, Ustadz, kita ini kan mesti banyak istighfar, banyak istighfar. Apakah Allah itu akan mengampuni dosa apabila seorang banyak beristighfar? Kalau orang beristighfar misalnya 4.444, karena kurang 4.443, lalu Allah tidak mengampuni? Bukan cenah kurang hiji. Apakah Allah itu mengampuni dosa seseorang itu karena jumlah istighfar? Kalau karena jumlah istighfar, berarti dipertanyakan bagaimana Allah Maha Pengampunnya itu. Engkau Allah teh Maha Pengampun, tapi kudu 5.555. Karena ini baru 5.500, belum ada 55-nya, moal waka dihampura. Ya, apa seperti itu? Kalau yang Maha Pengampun itu justru malah satu kali pun diminta ampun langsung. Ketika ada orang diminta untuk memaafkan, hapunten mah abdi teh moal sia. Nah, can 5.555 minta hampura mah. Begitu. Tapi pan mah hapunten ya kolot mah moal teu asa hampura. Memeh migawe ge geus dihampura. Nah itu kalau kita mendengar dari orang tua itu kan seperti itu. Hapunten maaf dihampura aku mah. Satu kali juga langsung. Ini tidak bisa. Pokoknya satungtung can 5.555 moal waka dibukakeun pantok pangampura teh. Nah jadi bagaimana ini memaknai ghafirid dzanbi? Dalam sebuah keterangan katanya Nabi itu beristighfar sehari semalam itu 70 kali ya. Hari urang sabaraha kali? Nabi itu beristighfar 70 kali. Hari urang sabaraha kalinya? Kita juga sama. Bentuk istighfar itu kan bisa jadi astagfirullahaladzim, bisa jadi Allahumma gfirli. Sok ayeuna urang kita sebut berapa kali kita beristighfar. Setelah salat berapa kali? 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah salat nih. Bakaning eta teh salat wajib teh aya 5 kali 3 sabaraha? Tapi anu salam leos mah henteu tah. Iya. Begitu ya. Nah, kemudian pada waktu kita ruku, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma tuh berapa kali ruku? Makanya ayat 17 nanya. Belum sujud. Sujud mah aya 2 kali nah dina sarakaat teh. Kalau 1 kali sujud itu satu rakaat itu ada 2 kali sujud, 17 rakaat teh sabaraha tah? 17 kali 2
Itu ada 34 ditambah 15 ditambah 17 seberapa? 34 ditambah 15 ditambah 17 60 tuh genep eta teh anu wajibna pan 2 rakaatna qabla lohor ba'da lohor ba'da maghrib ba'da isya ya 10 nata. Nabi itu lebih sehari semalam ai urang cenah naon teu tara istighfar urang teh 70 langkung urang oge sami. Dan pertanyaannya, Nabi begitu banyak beristighfar, apakah Nabi itu orang yang paling banyak dosa? Tuhnya, nah diajar teh asa bodoh wae teh. Hanya orang yang belajar yang merasa bodoh itu. Dan utara diajar mah ngerasa pinter Mas. Tara bodoh nama. Jadi ingat bahwa istighfar itu bukan karena seseorang itu berdosa. Tapi seorang ingin agar dipagari untuk tidak melakukan satu dosa pun itu istighfar. Istighfar itu untuk itu, agar kita dipageran ku Allah teh sangkan henteu migawe dosa. Kita memohon kepada Allah agar Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan satu dosa. Supaya dipager urang teh nematak istighfar, astagfirullahaladzim. Dipageran nih. Bagaimana supaya tidak melakukan dosa? Orang yang hendak berbuat dosa tiba-tiba saja ada yang memberi peringatan, itu mesti bersyukur. Alhamdulillah, jadi we teu jadi. Lain si kasabelan jadi we teu jadi eta. Sehingga seorang itu tidak begitu mudah untuk melakukan satu dosa. Aya anu nganasehatan. Tapi kalau tidak ada yang memagari, tidak ada yang menasehati, jog bulung-bulung we langsung orang itu melakukan satu dosa. Ghafirid dzanbi wa qabilit taubi. Dan Allah itu penerima taubat. Tapi syadidil iqab, maha berat siksanya. Ya dzit tauli, pemilik kekayaan. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Ia. Jadi kalau seorang itu dizalimi, dianiaya, baik itu berupa harta, kehormatan dan lain-lain, minta saja kepada Allah yang maha segala-galanya, maha kaya. Dirampas orang lain, wah jumlahnya sekian, pokoknya mematak pigeloen lamun batur macan abdi mah alhamdulillah atuh lamun urang gelo mah sarua jeung orang lain. Jadi berapapun jumlahnya secara nominal, kita memiliki zat yang maha kaya. Dan kita sering mengungkapkan bahwa kalau itu bukan milik kita, maka akan lepas dari tangan kita. Jadi jangan khawatir hal-hal yang berkaitan dengan urusan itu. Bahkan ada orang yang tidak berniat untuk punya, tapi kalau Allah sudah menetapkan kudu boga, nah tidak bisa tidak. Akhirnya dia jadi punya. Padahal dia sendiri tidak berniat untuk memilikinya. Tapi karena Allah sudah menetapkan bahwa dia ini harus dimiliki oleh orang tersebut, kudu kapi milik. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Ia. Oleh karena itu lebih baik kita mengadu kepadanya ketimbang mengadu kepada yang lain. Mengadu kepada yang lain banyak kepentingan selama itu makhluk, tapi mengadu kepadanya tidak memiliki zat yang maha suci dari segala kepentingan. Ilaihil masir, apalagi diakhiri dengan kata-kata hanya kepadanya lah
tempat kembali. Waduh, dua ayat ini luar biasa. Untuk seorang yang mukmin itu, wah, hidup itu menjadi optimis dan hidup itu menjadi ringan. Kita punya zat yang maha segala-galanya. Oleh karena itu berbisiklah kepada zat yang maha tahu. Kada ulah dianggap yang Allah teh udingan jen urang keur susah teh. Ketika kita susah, ketika kita senang, Allah itu maha tahu. Allah tahu bagaimana kesusahan seseorang, bagaimana kesenangan seseorang. Cuma, ini ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Tidak ada yang membantah terhadap ayat-ayat Allah kecuali orang yang kufur. Tinggal diintrospeksi saja. Kita ini bagaimana terhadap ayat-ayat Allah? Membantah atau taat? Kalau taat berarti kita dikecualikan. Tapi kalau kita termasuk orang yang membantah, maka ma yujadilu fi ayatillah illal ladzina kafaru. Atuh da cenah itu jalma kufur mah muni aduh lalar liwat we ka luar negeri, kamari ti Singapura, ayeuna bade ka Hong Kong. Ke cenah minggu payun bade ka Perth. Ke cenah sasih payunna deui bade ka Amerika. Resepnya jadi jalma kufur mah. Mun kitu mah atuh abdi ge rek kufur we. Cenah abdi mah nu rajin tahajud, teu bisa jakat-jakat acan, aya nu kufur balawiri ka ditu ka luar negeri. Ternyata fala yagrurka taqallubuhum fil bilad. Janganlah bolak-baliknya orang-orang kufur di negeri tersebut, janganlah membuat engkau tertipu. Eta mah da bolak-balik sate siksaan. Siksaan bolak-balik. Urang mah sakitu teu bolak-balik ganah we hate teh. Itu mah teu bolak-balik mah atuh da. Mau pulang pergi ke luar negeri, mau keluyuran di mana saja, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Fama'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Janganlah membuat engkau tertipu dengan keluyurannya, bolak-baliknya orang kufur di negeri ini. Ingat bahwa tempat kembali mereka itu adalah neraka dan sejelek-jelek tempat kembali. Mematak entang sok katipu kapalsu kaolok kagelo. Hese dari Indonesia kenanya. Tong sok katipu kapalsu kaolok kagelo. Kadzabat qablahum qaumun Nuhin. Sebelum orang-orang kafir Quraisy, sebelum mereka itu kaum Nuh yang mendustakan. Wal Ahzab, dan golongan min ba'dihim setelah Nuh. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhu. Dan setiap umat itu menuju kepada rasulnya untuk mereka lukai. Jadi lamun nugelo sok ngabunuh ya para kiai, para ustadz aya dalilna ya. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhuhu. Setiap umat itu bermaksud kepada rasul mereka itu untuk membunuhnya. Paingannya ustadz di paraehan, kiai-kiai aya dalilna ya. Setiap umat itu ternyata menuju kepada rasulnya, mengarah kepada rasulnya, liyakhudhuhu, untuk mereka nodai. Wajadaluhu bil batil, dan mereka itu membantah dengan cara yang batil, liyudhidu bihil haqq, supaya mereka itu menggugurkan dengan cara itu kebenaran yang dibawanya. Fa'khadtuhum, tapi ternyata Allah menyiksa mereka, aku siksa mereka. Fakaifa kana iqab, dan telah menyaksikan bagaimana siksaku kepadanya. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbik, dan demikian pula telah tetap ya keputusan Tuhanmu alal ladzina kafaru, terhadap orang-orang yang kufur, annahum ashabun nar, bahwasanya mereka itu adalah penghuni neraka. Tong kabita kupulasna, seperti senang mereka itu, padahal ya
mereka itu tersiksa. Bukti mereka itu tersiksa, tidak bisa diam. Coba, mereka itu kan tidak bisa diam. Pergi ke sana, pergi ke sini. Ngadon hayo di tiap-tiap sisi laut tepan ngagaloler we di tararanyang kumaha. Cek murukan teka siksa. Hade ulah dianggap yang teteh tegara do baju. Aduh, karunya teuing eta. Cik pasihan atuh ku urang tah, baju tilas ulah gitu. Ulah. Nah, mereka itu banyak bajunya. Cuma bajunya semuanya belum selesai. Geus dipararake. Mereka itu kunaon cenah teh tinggal letak gitu. Waduh, ngadon maroyan we. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Fama'wahum jahannamu wa bi'sal mihad. Kabita kuno kitu ulah. Oleh karena itu, ini ayat di awal saya sudah menggambarkan bahwa betapa Tuhan kita ini adalah Allahus Samad. Allah tempat seluruh makhluk itu bergantung. Wallahu a'lam bishawab.